Halo para movie mania, selamat datang di channel The Sibling. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, The Sibling akan kembali meneruskan pembahasan kita mengenai sebuah drama Korea yang berjudul 18 Again. Video kali ini akan menceritakan kepada kalian alur cerita di episode 2. Buat kalian yang belum lihat alur cerita di episode satunya, kalian bisa klik link di atas sini ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Cerita dimulai dari sebuah flashback yang terjadi di tahun 2002, di mana pada saat itu Korea menjadi salah satu tuan rumah perhelatan Piala Dunia. Semua orang ramai bersorak-sorai untuk mendukung Korea. Kemudian kita dibawa masuk ke dalam sebuah rumah sederhana yang rupanya itu adalah sebuah rumah kontrakan yang ditempati oleh keluarga Hong Dae-yong pasca menikah dengan Jung Da-jung. Seorang ibu pemilik rumah sepertinya sedang marah-marah lantaran Jung Da-jung belum juga membayar sewa rumah yang ditempatinya tersebut. Kemudian sang pemilik rumah pun memberi tenggat waktu hingga esok hari kepada Jung Da-jung untuk melunasi sewa rumahnya itu. Sementara Hong Dae-yong yang sekarang bekerja sebagai seorang kuli bangunan sedang memohon kepada sang mandor untuk meminjam kasbon agar dia bisa membayar sewa rumah. Namun sang mandor menolaknya. Selain bekerja sebagai seorang kuli bangunan, malamnya Hong Dae-yong juga bekerja tambahan sebagai seorang pelayan di sebuah bar. Di sana, Hong Dae-yong juga memohon kepada bosnya untuk meminjam uang, tapi lagi-lagi ia ditolak. Bahkan tak hanya sekedar ditolak saja, Hong Dae-yong juga menerima cemoohan dari bosnya tersebut saat hendak meminjam uang. Sementara Jung Da-jung kini ia tampak sedang kurang sehat dan pergi ke apotek untuk membeli obat. Rupanya Jung Da-jung menderita masalah pencernaan akut. Sedangkan Hong Dae-yong yang sedang bekerja sebagai seorang pelayan, ia tak sengaja menjatuhkan gelas akibat tersenggol oleh pengunjung yang sedang menonton bareng pertandingan Korea di kafe tersebut. Dan saat hendak membersihkan serpihan beling yang berceceran, tangan Hong Dae-yong terluka karena lagi-lagi tersenggol oleh pengunjung. Pada scene ini, suasana sedih begitu terasa. Kita benar-benar dibawa untuk merasakan apa yang sedang dialami oleh Hong Dae-yong dan juga Jung Da-jung saat itu. It's beautiful time 매번 소리 나게 가슴이 뛰고 It's beautiful day 아름다운 하루 그림 같던 날 영화 같던 날 모든 게 잊혀지던 너와 beautiful day It's beautiful Kemudian kita dibawa melompati waktu ke masa sekarang dan memperlihatkan seorang Jung Da-jung yang saat ini sedang menunggu giliran untuk melakukan sesi uji praktek sebagai seorang pembawa berita. Di saat sedang menunggu giliran, Jung Da-jung bertemu dengan seorang wanita yang sedang sangat merasa gugup dan lupa membawa obat penenangnya. Dengan baik hati, Jung Da-jung pun berbagi obat penenangnya kepada wanita tersebut. Kemudian mereka berdua pun menjadi akrab dan saling mengobrol. Wanita tersebut bilang kepada Jung Da-jung bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya karena dia kini berusia 30 tahun. Jung Da-jung yang mendengar hal itu hanya bisa tersenyum karena usia Jung Da-jung bahkan lebih tua dari wanita tersebut, yakni 37 tahun. Wanita itu pun sangat terkejut mendengar hal itu. Sebagai informasi saja, dalam film ini masalah usia sangat menjadi permasalahan. Banyak perusahaan tidak mau menerima seorang karyawan yang usianya sudah tua, meskipun mereka punya segudang bakat dan juga prestasi. Oke, kita lanjut. Kemudian Jung Da-jung pun bercerita kepada wanita itu mengapa di usia yang sekarang Jung Da-jung baru mengikuti audisi ini. Singkat cerita, Jung Da-jung pun akhirnya mendapat giliran untuk melakukan uji praktek. Berhubung ini adalah tes buta, maksudnya adalah melakukan seleksi tanpa memandang latar belakang dan hanya melihat bakat dan kemampuan. Akhirnya Jung Da-jung pun lolos setelah melakukan tes uji praktek dengan sangat baik dan nilai yang sangat tinggi. Sementara di SMA Serim, Hong Dae-yong yang kini telah berubah wujud menjadi Go Wo-young menanyakan kepada Hong Si-wo kenapa ia dibully. Namun Hong Si-wo menolak untuk menjawab pertanyaan Go Wo-young. Ternyata saat hendak mengikuti Hong Si-wo, Go Wo-young dihadang oleh rombongan Hong Si-ah dan dibawanya ke atap sekolahan dan memperingati Go Wo-young agar tidak terus mengganggunya, karena selama ini Hong Si-ah merasa bahwa Go Wo-young terus mengganggunya.
Setelah itu, Hong Dae-yong pun kembali teringat bagaimana lucunya si Ah pada saat kecil, tidak seperti si Ah saat ini. Kemudian kita diperlihatkan sedikit adegan yang ada di episode 1 terjadi, di mana Go Wo-young melawan Gu Jasung. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke adegan perseteruan antara Go Wo-young dan Gu Jasung. Di tengah perseteruan antara Go Wo-young dan Gu Jasung, akhirnya seorang guru datang melerai mereka. Setelah kejadian itu, Go Wo-young yang sedang kesal karena anak laki-laki kesayangannya dirundung oleh orang lain, pergi ke belakang sekolah untuk sekadar melampiaskan emosi. Di sana justru Go Wo-young teringat masa mudanya, Hong Dae-yong dahulu saat menyelamatkan teman baiknya. Siapa lagi kalau bukan Go Dok-jin, dari perundungan teman-temannya yang bernama Choi Il-kwon. Setelah sedikit mengenang masa lalunya, Go Wo-young justru bertemu si Ah di belakang sekolah. Dan betapa terkejutnya Hong Dae-yong saat melihat si Ah rupanya sedang merokok. Seketika Go Wo-young pun memarahi si Ah. Namun si Ah tidak mendengarkan omelan dari Go Wo-young dan lari saat itu juga. Dan saat Go Wo-young sedang kesal, tiba-tiba seorang guru mendatanginya dari belakang dan kemudian memukul kepala Go Wo-young. Saat menoleh, Go Wo-young alias Hong Dae-yong terkejut. Ternyata mereka sama-sama saling terkejut karena merasa kenal satu sama lain. Rupanya guru itu adalah Choi Il-kwon, teman Hong Dae-yong saat muda dahulu yang hobinya merundung temannya. Kemudian Choi Il-kwon pun membawa Go Wo-young ke ruang guru untuk dimintai keterangan karena ia ketahuan merokok. Go Wo-young pun dimintai untuk menyebutkan siapa orang selain dia yang merokok di tempat itu. Dan akhirnya si Ah pun jadi terbawa-bawa dalam kasus itu. Kemudian kepala sekolah memanggil orang tua dari si Ah dan juga Go Wo-young. Go Dok-jin yang kini menjadi orang tua Go Wo-young pun teringat dan terbayang terus akan wajah ibu guru, bahkan di saat dia sedang rapat. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Go Dok-jin yang sedang merasa kasmaran kepada ibu guru tiba-tiba mendapat telepon dari ibu guru agar segera menghadap kepala sekolah terkait permasalahan yang dialami oleh Go Wo-young. Tanpa banyak pikir, Go Dok-jin pun segera datang ke sekolahan Go Wo-young. Saat di dalam lift, Go Dok-jin bertemu dengan teman Jung Da-jung yang bernama Cho Erin dan bercerita bahwa dia akan menemui putranya di sekolah. Chu Erin yang mendengar hal itu pun sangat tidak percaya. Pasalnya selama ini Go Dok-jin tidak pernah tampak punya seorang pasangan, apalagi seorang anak. Sementara di sekolah, Jung Da-jung yang merupakan orang tua si Ah pun rupanya datang terlebih dahulu. Jung Da-jung pun terkejut mengetahui putrinya merokok. Rupanya rokok itu adalah milik Jung Da-jung yang diambil oleh si Ah. Akan tetapi bukan berarti Jung Da-jung merokok. Rokok itu tadinya ingin ia berikan kepada Hong Dae-yong sebelum akhirnya mereka berpisah. Setelah itu, Jung Da-jung yang baru pertama kali melihat Go Wo-young sangat terkejut karena tampang Go Wo-young sangat mirip dengan tampang suaminya saat muda. Ya iyalah, karena Go Wo-young memanglah Hong Dae-yong yang berubah menjadi muda kembali. Lanjut. Kemudian Go Dok-jin pun datang dengan penuh pesonanya untuk menemui ibu guru. Jung Da-jung yang terlebih dahulu ada di sana pun bertemu juga dengan Go Dok-jin dan kemudian menjelaskan bahwa Go Wo-young adalah putra dari Go Dok-jin. Setelah dari pertemuan dengan para guru, Jung Da-jung dan Go Dok-jin bertemu dengan Choi Il-kwon. Mereka semua satu sekolahan yang sama saat mereka masih muda. Namun Go Dok-jin tampaknya tidak mau melihat Choi Il-kwon karena trauma mengenang masa lalu yang selalu dibully oleh Choi Il-kwon, lalu pergi meninggalkannya. Sepulang sekolah, Go Wo-young mendengar percakapan Hong Si-ah mengenai pekerjaan sampingan yang dilakukan oleh Hong Si-ah. Go Wo-young pun jadi marah dan menanyakan alasan kenapa Hong Si-ah harus melakukan pekerjaan paruh waktu. Karena Go Wo-young yang di dalam hatinya adalah Hong Dae-yong merasa khawatir jika anaknya harus melakukan pekerjaan seperti itu. Tapi Si-ah menjawab bahwa ada sesuatu yang ingin dia lakukan. Mendengar jawaban itu, Go Wo-young hanya terdiam dan kemudian Si-ah pun pergi meninggalkannya. Di saat sedang terpaku kebingungan, Go Wo-young justru melihat Hong Si-wo diikuti oleh kelompok Gu Jasung yang selalu membuli Hong Si-wo. Sampai pada akhirnya Hong Si-wo berhasil melepaskan diri dari kelompok Gu Jasung dan pergi ke lapangan basket untuk bermain basket. Go Wo-young yang melihat hal itu sangat senang karena selama ini Hong Si-wo tidak pernah bilang kalau dia suka bermain basket kepada ayahnya. Dan akhirnya Go Wo-young dan Hong Si-wo pun bermain basket bersama. Sejak permainan basket itu, Go Wo-young dan Hong Si-wo akhirnya menjadi teman yang akrab. Sementara di rumah Jung Da-jung, Hong Si-ah dan Jung Da-jung kini bertengkar masalah rokok yang menimpa Hong Si-ah di sekolahnya. Sedangkan Go Wo-young kini pulang bersama Hong Si-wo, meminta kepada Hong Si-wo untuk menjadi temannya berlatih karena ia ingin masuk tim basket sekolah. Namun Hong Si-wo menolak. Hingga pada akhirnya mereka berdua bertemu dengan Jung Da-jung di depan rumahnya.
Dan Jung Da-jung pun menyampaikan permintaan maafnya kepada Go Wo-yung karena sudah mengira dirinya adalah suaminya pada saat di sekolah tadi. Dan di saat itu Go Wo-yung ingin mengatakan bahwa dirinya adalah Hong Dae-yong kepada Jung Da-jung. Akan tetapi Go Wo-yung tidak bisa melakukannya karena ia ingin terus mengawasi anak-anaknya sebagai seorang teman bagi mereka. Kemudian Hong Dae-yong pun pergi minum bersama dengan Go Dok-jin dan menceritakan segalanya tentang anak-anaknya. Ada banyak hal yang tidak Hong Dae-yong tahu saat menjadi ayah bagi mereka. Tetapi ketika menjadi seorang Go Wo-yung, Hong Dae-yong justru bisa tahu lebih banyak tentang mereka. Di tempat lain, Jung Da-jung bersama Chu E-rin pergi minum bersama di sebuah bar. Namun mereka terkejut saat melihat Choi Il-kwon rupanya menjadi seorang pelayan di sana. Selain menjadi guru, rupanya Choi Il-kwon bekerja sampingan sebagai seorang pelayan di bar milik kakaknya. Sepertinya Choi Il-kwon memiliki perasaan kepada Jung Da-jung. Dan benar saja, ketika Jung Da-jung sedang membicarakan masalah perceraian mereka, Choi Il-kwon tidak sengaja mendengar dan segera mengkonfirmasi pernyataan tersebut kepada Jung Da-jung. Setelah itu, Choi Il-kwon menawarkan tumpangan kepada Jung Da-jung yang hendak pulang. Saat sedang menunggu Choi Il-kwon yang sedang mengambil mobilnya, Jung Da-jung bertemu dengan Go Wo-yung, yang ternyata ada di sekitar situ. Mengetahui Choi Il-kwon hendak mengantarkan Jung Da-jung, Go Wo-yung pun akhirnya minta ikut bersama mereka, dengan alasan minta diantarkan pulang. Akhirnya mereka pun pulang bersama-sama. Di dalam perjalanan, seisi mobil membicarakan soal kemiripan Go Wo-yung dengan Hong Dae-yong saat muda. Go Wo-yung pun jadi khawatir dengan percakapan itu. Sesampainya di rumah Jung Da-jung dan Go Wo-yung pun turun dan Choi Il-kwon pun pulang. Setelah itu, Jung Da-jung menasehati Go Wo-yung untuk sesaat dan kemudian Go Wo-yung pun pulang dengan naik taksi. Sebelum pulang, Go Wo-yung mampir ke toko di mana si Ah bekerja untuk sekedar menengok anaknya tersebut. Keesokan paginya, Go Wo-yung bangun dengan semangat baru dan langsung berlatih basket karena teringat nasihat dari Jung Da-jung semalam. Nasihat apakah itu? Kalian harus tonton sendiri filmnya. Lanjut. Sedangkan Jung Da-jung kini ia sedang berlari pagi dan teringat tentang Hong Dae-yong saat masih muda dan kemiripan antara Go Wo-yung dan Hong Dae-yong. Jung Da-jung pun segera bergegas melihat foto-foto lama suaminya tersebut dan mendapati bahwa Go Wo-yung dan Hong Dae-yong saat muda memiliki kemiripan yang sangat identik. Dan tiba-tiba Jung Da-jung mendatangi rumah Go Dok-jin dan langsung menginterogasi Go Wo-yung. Jung Da-jung berkata kepada Go Wo-yung bahwa Go Wo-yung adalah Hong Dae-yong. Dan tiba-tiba film pun bersambung. Nah, seru banget kan ending dari episode 2 ini? Apakah Jung Da-jung benar-benar sudah mengetahui bahwa Go Wo-yung adalah Hong Dae-yong? Mari kita nantikan jawabannya di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.